Kota terus tumbuh, beton menguruk tanah, dan ruang hidup perlahan menyempit. Bekasi, salah satu kota penyangga ibu kota, pertumbuhan datang dengan harga yang mahal. Sampah menumpuk, udara semakin berat, dan hubungan manusia dengan alam kian menjauh. Di tengah kondisi itu, muncul sebuah pertanyaan sederhana. Masih mungkinkah manusia hidup selaras dengan alam di tengah kota? Sepanjang manusia itu ada, maka muncullah sampah. Makin banyak manusia, makin banyak sampah. Nah, artinya apa? Setiap manusia harus memahami dampak terhadap sampahnya. Karena setiap sampah yang kita hasilkan di rumah itu adalah tanggung jawab kita. Di sini perubahan dimulai. Inilah refleksi. Temukan kisah, temukan harapan. Bekasi merupakan salah satu kota penyangga ibu kota dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pembangunan perumahan dan kawasan industri terus meningkat. Namun di balik pertumbuhan itu, tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar. Ruang terbuka hijau semakin terbatas. Banyak lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai resapan air, kini berubah menjadi permukiman dan bangunan. Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sampah. Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Banyak warga masih mencampur sampah tanpa proses pemilahan. Akibatnya, beban tempat pembuangan akhir terus meningkat. Kebetulan memang kota Bekasi ini punya penduduk yang 2.600.000 jiwa. Dan itu jumlah sampahnya sekitar 1.800 ton per hari. Itu baru kota Bekasi. Tapi ingat, kota Bekasi juga menampung sampah dari kota Jakarta, di mana diletakkan di daerah Bantar Gebang. Jadi kita hampir memiliki per hari itu menampung sampah 10.000 ton. Jadi kita punya 3 masalah besar. Pertama adalah masalah penghijauan. Sekarang tutupan hijau kita sangat berkurang. Kedua, masalah banjir. Dan ketiga, masalah sampah yang luar biasa. Nah, untuk yang terakhir ini Mbak, masalah yang ketiga ini sudah tingkat darurat. Jadi darurat sampah. Permasalahan lingkungan di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan sistem. Perilaku dan kebiasaan masyarakat juga menjadi faktor penting. Tanpa perubahan dari tingkat rumah tangga, persoalan ini akan terus berulang. Di kota Bekasi ini pemicunya apa? Tidak ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah di dalam lingkungan hidupnya. Dia bayangkan begitu pakai sampah dibuang selesai. Ditambah lagi regulasinya yang tidak tegas. Jadi kalau di dalam tentang sosiologi sosial, pendekatan sosial, maka begitu ada masyarakat, maka aturan itu harus tegaskan. Makin banyak masyarakat, ketentuan harus ditegakkan. Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai inisiatif dari masyarakat untuk mencari solusi. Salah satunya dimulai dari sebuah rumah sederhana ini. Rumah ini dikenal dengan nama Rumah Sopan Bekasi. Didirikan oleh Sony Teguh Trilaksono di tahun 2005, Rumah Sopan menjadi ruang praktik langsung pengelolaan lingkungan berbasis rumah tangga. Kami mulai 2005, kami berpikir, akhirnya saya membuat Rumah Sopan ini, tadinya rumah ini saya jadikan sebagian rumah saya tinggal ini sebagai untuk konservasi, untuk pelatihan, bagaimana untuk sharing, bagaimana konservasi lingkungan itu terjadi. Jadi masyarakat saya ajarkan bagaimana cara mengolah sampah dan lain-lain. Nah, titik baliknya adalah kami sangat sadar bahwa kalau kita diamkan, maka kehancuran akan terjadi. Rumah Sopan itu sebetulnya seni, olahraga, pendidikan, akhlak, dan niagaan itu jargonnya orang Indonesia. Kami komitmen dari dulu bahwa kita coba untuk membuat
gerakan kecil tapi mudah-mudahan bermakna signifikan bagi masyarakat khususnya Kota Bekasi. Masalah besar di kita di Indonesia tuh, masalah lingkungan ya, itu ada 10 besar. Konsep yang diterapkan di Rumah Sopan berfokus pada satu hal utama, yakni mengurangi, mengolah, dan memanfaatkan kembali sampah dari rumah. Rumah Sopan menjadi pusat edukasi lingkungan. Berbagai kalangan datang untuk belajar, seperti anak-anak Saka Kalpataru ini. Edukasi dipaparkan oleh para tim relawan Rumah Sopan Bekasi secara langsung dan praktis. Kita praktek langsung pembuatan biopori. Ya, biopori itu bisa kita di taman atau yang sudah terpelur seperti ini. Yang penting dasar bawahnya itu adalah tanah. Dengan catatan nanti kita akan memberikan casing. Yang jadi masalah itu sekarang ini kita tidak ada pemilahan. Masyarakat tidak memilah. Jadi akibatnya sampah organik itu tercampur dengan sampah anorganik. Muncullah laler, bau, busuk. Kalau itu dipilah, maka organiknya dipilah karena organik sampah dapur itu 62% dari sampah organik yang ada. Jadi cukup besar. Nah, dengan dipilah, kemudian diproses menjadi kompos misalnya, atau dimasukkan ke lubang biopori, masalah selesai. Yaitu masalah selesai itu apa? Tidak ada terjadi penyakit, polusi, dan lain-lain. Nah, tinggal sampah anorganiknya kita kirim bank sampah. Jadi sebetulnya di Kota Bekasi ini bisa. Dan bisa kita lakukan asalkan tadi masyarakat memilah sampahnya dan memproses sampah organiknya dengan benar. Selain biopori, Rumah Sopan juga menggunakan komposter untuk mengolah sisa makanan, limbah dapur, ataupun sisa daun yang ada. Proses ini menghasilkan pupuk yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, kali ini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana mengelola sampah residu ini menjadi sampah yang bermanfaat. Dinamakan adalah sampah untuk ekobrik. Ya. Upaya pengelolaan sampah di Rumah Sopan tidak hanya berhenti pada ruang rumah tangga, tetapi juga diperluas ke lingkungan sekitar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada para ibu di sekitar kawasan Rumah Sopan Bekasi. Dalam kegiatan ini, mereka diperkenalkan pada metode sederhana bernama ekobrik, yaitu teknik mengolah sampah plastik dengan cara memasukkannya ke dalam botol plastik hingga padat dan keras, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai material sederhana yang lebih bermanfaat. Melalui praktik langsung ini, sampah plastik yang selama ini sulit terurai mulai dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi sebagai bahan yang masih bisa diolah kembali dari tingkat rumah tangga. Jadi knowledge-nya ada, skill-nya ada, tapi attitude-nya belum optimal. Makanya tantangan kita semuanya di masyarakat ini adalah kemauan, Bu. Kemauan, teman-teman. Jadi kemampuan kita itu lemahnya di kemauan. Jadi kita sudah punya regulasinya, kita sudah ada dananya, kita sudah punya sistemnya, tapi tidak mau dijalankan. Percuma, tetap saja tidak terjadi. Jadi knowledge, skill, sama attitude itu merupakan 3 kompetensi, 3 kemampuan yang diberikan Allah yang harus dijalankan, diterapkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya keprihatinan saya tumbuhnya dari situ. Karena saya ngelihat harusnya kita bisa melakukan sesuatu berkaitan dengan hal tersebut. Karena setiap sampah yang kita hasilkan di rumah itu adalah tanggung jawab kita. Mulainya dengan cara apa? Tentunya dengan cara bisa mengolah dan mengelola sampah yang kita punya di rumah. Dari ruang belajar sederhana di Rumah Sopan, pengetahuan itu perlahan menyebar keluar. Putu Chandra, salah satu warga binaan Rumah Sopan yang mulai mengubah cara pandangnya terhadap sampah di sekitar tempat tinggalnya.
Ia mulai menerapkan ilmu yang ia terima secara gratis dari Rumah Sopan dalam mengelola sampah di rumahnya. Bahkan saat ini hampir sebagian besar warga di areal tempat tinggalnya melakukan hal yang sama dengannya. Awalnya kami masih ingat waktu itu perumahan ini tidak lagi dikelola oleh developer. Jadi sudah diserahkan kepada warga. Ketika warga diberi tanggung jawab untuk mulai mengelola sendiri, jadi tidak lagi di bawah developer, jadi harus mandiri. Waktu itu kita mikir siapa yang kira-kira bisa membimbing kita. Mulailah kita cari tahu, mulai browsing, mulai mencoba bertanya kanan kiri, dan ternyata ada Rumah Sopan yang jaraknya nggak jauh nih dari sini. Akhirnya kita sering tuh datang beberapa kali, dan Pak Sony mendukung dengan antusias rencana kita untuk bisa mengelola sampah di lingkungan ini. Nah, mulailah kita dibimbing, diberitahu mulai dari sampah organik, anorganik, dan segala macam. Karena kita punya kekaguman luar biasa dengan Rumah Sopan yang konsisten melakukan aksinya dan peduli pada lingkungan sudah berpuluh-puluh tahun dan bahkan zero waste. Sore Pak Sony. Baik. Silakan Pak. Silakan. Aduh. Biasalah siang sore gini. Silakan Bu, Bapak. Kami datang sini bertiga ini dengan istri Iya. saya, Bang Rosid, ingin melihat kondisi perkembangan setelah beberapa waktu yang lalu Ibu datang ke kantor Rumah Sopan, kemudian menerapkan, saya dengan menerapkan, dan saat ini bahkan sudah mengembangkan bank sampah. Betul, Gimana, Bu? betul Pak. Jadi kalau ingat dulu zaman tahun COVID ya, pas Iya, COVID ya, pas 2020. COVID ya. Jadi waktu itu dibantu sama Karang Taruna Iya, betul. di Kampung Sawah. Pak Rosid kan yang ini ya, yang membantu waktu itu. Kita bikin lubang biopori Pak Sony. Lubang biopori, waktu itu kita coba data semua warga. Awalnya dari 10 ya Bu? Awalnya cuma 10 peminatnya. Tapi begitu lihat, begitu dikasih informasi lebih dalam lagi, ibu-ibu yang belum ikut kepengen jadinya Pak Sony. Akhirnya seluruh klaster punya biopori sekarang Pak. Dan itu baru di klaster sini Pak Sony. Karena abis itu klaster Rosewood Rosewood. dan klaster Pinewood juga ikutan. Masalahnya apa waktu itu ya? Karena sebelumnya pengelolaan sampah itu kan dilakukan dengan cara kita hanya mengumpulkan dan kemudian membuang begitu saja. Tapi kalau sekarang udah mulai berpikir ulang ketika kita mau buang sampah. Nah habis itu mulai tuh kita bikin lebih serius lagi dengan mulai bikin kelompok yang peduli lingkungan. Nah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok kecil sih sebenarnya, itu sudah mulai akhirnya menerapkan apa yang dipelajari dari Pak Sony secara sungguh-sungguh. Hampir di setiap sudut rumah di areal komplek ini sudah memiliki biopori sendiri. Mereka tergerak untuk mengatasi permasalahan sampah secara mandiri dan sederhana. Untuk biopori kita melakukan peremajaan juga loh. Jadi artinya biopori yang waktu itu pernah dibuat di tahun 2020 saat masa COVID, kemudian diremajakan lagi karena sudah nggak bisa lagi nampung sampahnya kita. Jadi harus digali kembali, diambil kembali dan kemudian dijadikan kompos yang tentunya membuat tanaman menjadi lebih subur. Alhamdulillah beberapa perumahan sudah mengikuti saran kami, yaitu mengelola sampahnya terpadu. Sampah organik dimasukkan ke biopori, sampah anorganik dibikin bank sampah, kemudian sampah-sampah yang sifatnya daun kita bisa komposting, dan yang terakhir adalah bagaimana menjaga area hijau perumahan itu untuk tetap suplai oksigennya bagus. Jadi saya kira kalau sejauh mana mengubah lingkungan itu tergantung masyarakat. Tapi saya yakin dengan perbuatan kita, action kita yang cukup intens ya, itu kita mulai didengar, dan saya kira kami dengan tulus ikhlas ya, kami juga tidak dibayar ya, tapi intinya mereka juga sangat positif masyarakat. Nah yang jadi masalah juga sebenarnya karena namanya ini Green Park, banyak sekali pohon-pohon besar di sini. Dan pohon-pohon besar ini tentunya juga menghasilkan sampah daun yang rutin tiap hari harus dibersihkan. Nah sampah daun ini mau dikemanakan? Akhirnya kemudian manajemen waktu itu mikirnya, waduh kalau kita harus bayar pihak ketiga untuk ngangkut sampah daun, itu nilainya luar biasa.
Artinya sebenarnya itu kerugian dari pihak kita kalau kita tidak bisa ngelola sendiri. Nah, kepikiran untuk kemudian melakukan yang namanya composting tentunya. Selain kita menghemat biaya pihak ketiga untuk mengangkut sampah daun kita, hasil dari composting tersebut pun bisa membuat tanaman di sekitar taman kita menjadi lebih subur. Masyarakat itu membutuhkan satu contoh, aturan jelas. Jadi gitu, jadi kalau ditanya mana lebih dulu sistem atau kesadaran, ya menurut saya kalau sekarang ini sistem kalau di kota besar. Jadi atau dua-duanya sinergi, tapi yang penting adalah menurut saya sistem. Begitu sistem ditegakkan, insya Allah masyarakat kota akan ngikutin. Karena kita kan berpengetahuan, kita berakal, berakhlak, saya kira bisa. Krisis lingkungan bukan hanya tentang alam yang rusak, tapi tentang bagaimana manusia memilih untuk hidup di tengah kota yang terus bergerak cepat. Rumah Sopan Bekasi mengajarkan satu hal sederhana, bahwa perubahan tidak harus menunggu besar. Ia bisa dimulai dari rumah, dari kita. Kedepannya saya yakin kalau si ibu punya tanggung jawab terhadap permasalahan sampah dan kemudian anaknya pun punya juga pengetahuan yang sama tentang hal tersebut, sampah di kemudian hari bukan lagi musuh buat kita, tapi sesuatu yang menguntungkan buat kita. Jadi Rumah Sopan mengajak kita semuanya untuk saling bergandeng tangan untuk membantu lingkungan kita. Negara kita, pemerintah kita membutuhkan satu uluran tangan kita semuanya untuk bergerak agar Indonesia lebih nyaman untuk hidup untuk generasi muda kita.